Oke, kali ini kita akan membahas tentang collection. Jadi apa itu collection? Collection adalah sebuah ad hoc class yang disediakan oleh Java. Biasanya itu disebut dengan Java Collection ya, untuk membantu pengguna bahasa Java dalam melakukan penyimpanan data atau objek, serta untuk memanipulasinya. Jadi collection itu digunakan untuk memanipulasi data tersebut. Nah, ada banyak model struktur data yang didukung oleh kelas collection. Misalnya saja array list, linked list, stack, priority key, dan hashmap, dan lain-lainnya. Iterator. Iterator memungkinkan kita untuk operasi transversal dalam sebuah elemen collection. Format perintah iterator di Java adalah sebagai berikut. Iterator, nama iterator sama dengan objek collection, titik iterator. Ada dua buah metode pada kelas iterator yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada metode hashNext. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah iterator masih mempunyai elemen data berikutnya atau tidak. Metode ini akan mengembalikan nilai true apabila iterator masih mempunyai elemen data berikutnya, yang akan diproses dan mengembalikan nilai false apabila iterator sudah tidak memiliki elemen pada data berikutnya. Yang kedua ada metode next. Metode ini digunakan untuk mengambil elemen berikutnya di iterator. Baiklah, pada berikut ini saya akan praktikkan bagaimana contoh mengimplementasikan penggunaan iterator ya. Pertama kita buat sebuah kelas dulu ya. Saya kasih nama kelasnya contoh iterator. Nah, di sini sudah jadi ya contoh contoh pembuatan kelasnya. Nah, pertama kan kita mau buat penggunaannya. Misalnya kita buat dulu array listnya, kita gunakan array list, kemudian tipenya string, terus nama filenya kita buat dataku misalnya. Dataku sama dengan new array list. Kemudian ini kita masukkan pertama kita masukkan dulu pengisian nilai arraynya ya. Pengisian nilai array. Misalnya kita masukin dataku, terus add misalnya nama ya, dan dataku add body. Dan yang ketiga kita masukin beberapa data ya, kemudian kali, dan data satu lagi itu ini kurang G-nya, misalnya. Nah, untuk menginisialisasikan ini kan kita buat array list seperti ini ada terdapat error pada ini karena kita untuk mengimplementasikan array list kita harus mengimport Java-nya terlebih dahulu ya. Cara mengatasinya itu kita klik lampu ini, kemudian kita klik add import Java until array list. Nah, nanti otomatis nanti akan membuatkan import Java array list-nya ya di sini.
Nah, kemudian kita akan buat instalasi objek iteratornya. Instalasi objek iterator yang dikaitkan dengan array list-nya. Array list dataku. Caranya itu kita ketik iterator, kemudian nama objeknya kita buat iterator juga ya, iterator, kemudian iterator, kemudian sama dengan nama kelasnya tadi ya, dataku titik iterator, kemudian titik koma. Dan kita buat untuk menampilkan datanya kita gunakan metode untuk metode hash. Metode hash ini berguna untuk buat ngecek namanya. Ini kita coba ya, kita gunakan melakukan perulangan selama iterator masih memiliki data untuk dibaca. Kita gunakan perulangan while kemudian dalam kurung nama objeknya iterator, terus kita masukkan metode hashNext tadi yang sudah kita bilang, metode hashNext, kemudian kurung. Nah ini kemudian kita ini bisa kita pakai untuk looping semua data yang ada di dalamnya ya, metode hashNext-nya. Dan kita coba mengembalikan nilai bertipe objek ya, dengan cara iterator, kita tulis dulu ya, iterator next, kemudian mengembalikan nilai bertipe objek. Kita ketikkan objek elemen sama dengan iterator next. Dan nah ini kita coba kemudian kalau saya print nama ya, sistem print kemudian kurung objeknya itu yaitu elemen ini ya. Nah ini outputnya nanti kan seperti ini ya. Ini ya. Ini kita buat. Ini kita kan mau menginstal objek iterator yang dikaitkan dengan array list ya. Jadi kita harus mengimpor Java iterator ini terlebih dahulu. Caranya sama seperti mengimpor array list tadi, klik lampu ini, kemudian klik add import, nanti Netbeans akan menambahkan kelas import Java iteratornya di sini.
Kemudian apa nih, kita cek ada yang salah apa enggak dulu. Udah benar. Ini apa nih, sistem output. Ini kurungnya kurang. Nah, ini kita cek warnanya. Jadi dia akan muncul data pertama Dea, data kedua Budi, ketiga Ali, keempat Ica. Jadi dia akan muncul secara berurutan. Coba runningnya. Nah, ini dia outputnya nih, secara berurutan sesuai dengan yang sudah kita isi di dalam array ini ya. Penerapan array list. Array list merupakan struktur data array yang bersifat dinamis, di mana kita tidak perlu menginisialisasi ukuran array di awal. Format dasar penggunaan array list adalah sebagai berikut. Array list tipe data objek, nama array list sama dengan new nama array list. Beberapa operasi yang sering digunakan pada kelas array list. Yang pertama ada method add, tipenya yaitu boolean. Fungsinya untuk menambahkan data yang sudah dispesifikasikan ke akhir dari array list. Yang kedua ada method add, tipenya void. Fungsinya untuk menambahkan data yang sudah dispesifikasikan ke posisi tertentu dari array list. Yang ketiga ada method clear, tipenya void. Fungsinya untuk menghapus seluruh elemen dari array list. Yang keempat ada method get, tipenya object. Fungsinya untuk mengembalikan nilai dari elemen array list pada posisi sesuai indeks yang diinginkan. Yang kelima ada method remove, tipenya yaitu object. Fungsinya untuk menghapus nilai dari elemen array list pada posisi sesuai indeks yang diinginkan. Yang keenam ada method size, tipenya yaitu integer. Fungsinya untuk mengembalikan nilai berupa jumlah elemen yang ada pada array list. Lanjut ke praktek di Java. Kali ini saya menggunakan NetBeans. Di sini saya sudah mempunyai kelas. Saya buat kelasnya, yaitu saya beri nama dengan artian ArrayList. Baiklah, pertamanya kita mendefinisikan ArrayList terlebih dahulu. Definisi ArrayList. Caranya itu dengan menggunakan array list di nama objek. Nama objeknya ini terserah ya, saya buat dataku saja ya, dataku yang sama dengan new titik array list kurung koma. Nah, di sini terdapat pesan error nih, ada lampu. Kenapa terdapat pesan error? Karena pada aturannya adalah ketika kita akan menggunakan array list, maka kita harus mengimpornya terlebih dahulu. Nah, cara mengimpornya kita bisa dengan mengklikkan lampu ini ya. Nah, pilihannya adalah add import for Java until array list. Nah, sehingga secara otomatis NetBeans akan menambahkan baris import Java ini ya, nih muncul. Dan berikutnya yaitu saya akan memasukkan data ya, atau menambahkan data, bahkan data. Caranya yaitu dengan mengetikkan nama objek ya, dataku tadi ya kita sudah buat. Klik add. Kemudian klik sini misalkan nama ya, nama. Kemudian di sini dataku kembali, klik add. Kemudian ini misalnya umur ya, saya isi umur. Kemudian ada dataku lagi, add. Yang di sini misalnya berat badannya, berat badan. Nah, tuh list. Kemudian ini saya masukkan data dengan tipe yang boolean ya, tipenya boolean.
misalkan ya. Nah, kemudian bagaimana cara, ini datanya sudah saya tulis ya. Kemudian bagaimana cara menampilkan semua data ini ya. Cara menampilkannya yaitu menampilkan semua data ya. Semua data. Kita ketikkan sistem di out print line, kemudian dalam kurung nama objeknya tadi ya, dataku, kemudian klik ini. Nah, sini sudah kita coba sistem output print line dataku ya. Ini kita coba klik kanan, kemudian run file. Lalu kita tunggu prosesnya. Apa nih yang salah nih? Dataku apa ya ini? Oh, ini kayaknya kurang ya. Kita ulang ya. Nah, di sini sudah ada outputnya, itu baris pertama ada yang menikah, terus kemudian ada umur, kemudian ada berat badan, kemudian true ya. Berikutnya kita akan mengubah data pada array list. Mengubah data pada array list ya. Caranya itu misalnya kita ketikkan nama objek dataku, kemudian kita gunakan method set untuk mengubahnya ya. Nah, ini adalah indeksnya. Kan kalau dari array ini indeksnya dari 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ini kan disini kita mau ubah ke data yang ini ya. Nah, pertama itu berat badan, umur. Jadi indeksnya 1, kemudian kita ganti jadi umurnya misalnya 24, kemudian kita copy pastekan kembali untuk menampilkan datanya ya. Sistem output print line dataku. Kita coba lagi, kita run. Nah, ini adalah tampilan keduanya. Mungkin sudah kita ubah datanya, dia menikah dari 19 jadi ubah jadi 24, kemudian itu true. Kemudian akan mencoba menghapus data pada array list. Pada array list itu dengan cara kita ketikkan nama objeknya tadi ya, data. Kita gunakan method remove, kemudian kita hapus. Misalnya kita hapus data yang ini ya, data true ya. Terus data true, kita kopikan kembali sistem output print line ini, kopikan, paste ya. Kemudian jabarannya ke kanan, klik run file. Nah, ini adalah data berhasil dihapus ya, ada yang menikah 2451 true, ini udah kita hapus tuh dia. Kemudian kita akan coba melihat panjang datanya ya, melihat panjang arraynya, array listnya ya. Kita coba ketikkan sistem
sistem pilih kita copy, sistem output lens data dataku, dan ini bukan dataku ya, ini kita ubah jadi misalnya kalimatnya array list dataku memiliki tiga kan ada 3 baris yang memiliki, yang ditambah dataku size-nya kan tidak tahu nih, kita tambah yang item yang tipenya yang enter. Coba kita buat sekitarannya. Nah, ini outputnya ya. Array list dataku memiliki 3 item. Ini lupa di spasi 3 item gitu ya. Kemudian kita akan coba mengambil satu data berdasarkan indeksnya. Indeksnya kita kembalikan copy paste yang sistem tadi ya. Sistem tadi ini kita tambahkan get method get. Misalnya kita mau ngambil data yang indeks yang ke 0 ya. Coba ya, kita borannya. Nah, ini outputnya ini ya, nih mengambil satu data berdasarkan indeksnya. Misal kita mengambil data yang nama indeks yang ke 0, ini dia Monica ya. Ini adalah contoh codingannya ya, outputnya. Nanti saya buka ini ya. Nah, ini kita sudah menambahkan data, menampilkan semua data, kemudian mengubah data, menghapus, melihat panjang array list, dan juga mengambil satu data berdasarkan indeks. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga dapat dipahami. Linked list. Apa sih itu linked list? Jadi linked list ini merupakan salah satu bentuk collection yang menggunakan pointer untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Berbeda dengan array list yang menekankan penggunaan indeks dalam mengakses datanya, linked list menggunakan konsep petunjuk pointer ke data setelah atau sebelumnya. Di sini ada format dasar linked list, yaitu linked list misalnya kayak itu string atau integer bebas. Kemudian ada nama linked listnya atau variabelnya, misalnya kayak nama gitu, sama dengan new linked list. Kemudian ada beberapa operasi yang sering digunakan pada kelas linked list. Yang pertama itu ada method add. Method add ini digunakan untuk menambahkan data yang sudah dispesifikasi ke akhir dari linked list. Misalnya kita ada data pertama yaitu Franco, kemudian ada data kedua yaitu Hendo. Data pertama itu pada indeks 0 dan data kedua Hendo pada indeks pertama. Kita tambahkan. Kemudian di situ ada add in index atau object element. Gunanya itu untuk menambahkan data yang sudah dispesifikasi ke posisi tertentu dari linked list. Misalnya kita sudah mempunyai data yang pertama pada indeks 0 Franco dan pada indeks pertama itu Hendo. Kemudian kita add pada posisi pertama. Add dalam kurungnya itu misalnya kayak 1 baru apa isinya. Nah, nantinya misalnya kayak isinya Dea gitu, nantinya dia ini bakal berpindah ke dalam posisi
indeks pertama. Jadi nanti Franco masih indeks 0, akan tetapi dia indeks pertama dan Hendo menjadi indeks kedua. Kemudian di sini ada add first object O. Itu menambahkan data di posisi paling awal pada linked list. Misalnya saja kita udah input nih pada indeks ke-0 Franco, kemudian pada indeks kedua itu pada indeks pertama itu Hendo. Kemudian kita tambahin lagi add list, add first dia. Nantinya dia ini bakal pindah ke posisi paling awal, yaitu pada indeks ke-0, dan Franco menjadi pada indeks pertama. Kemudian di sini ada add last ini menambahkan objek di posisi paling akhir pada linked list. Misalnya saja udah ada kita buat dulu datanya gitu, misalnya add last Hendo, di bawahnya baru add first Franco. Nah, nantinya posisi Franco yang menjadi pertama dan add last, misalnya kayak add lastnya isinya dia itu bakal menjadi posisi yang terakhir. Kemudian di sini ada remove first, itu untuk menghapus data paling awal linked list. Jadi konsepnya ya sama-sama seperti add first, tapi kalau remove first ini untuk menghapus ya. Kemudian ada remove last, itu menghapus data paling akhir linked list. Nah, ini ya untuk menghapus data paling akhir. Oke, kita langsung aja lanjut ke contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Franco Al-Rasyid Artonang. Kali ini saya akan membahas tentang operasi linked list. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, nanti teman-teman bisa langsung saja untuk mencontoh dari codingan ini supaya lebih paham. Ini kita udah buat paketnya, paket operasi linked list. Kemudian di sini kita import Java util linked list gunanya untuk kita bisa menggunakan metode linked list ya. Nah, kemudian di sini ini merupakan formula dari linked list. Di sini ada metode linked list, string, baru ini variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel nama sama dengan new linked list. Oke, kemudian di sini ada data ya, ini nambah data. Ini metode add ini untuk menambahkan data. Kemudian ada add first yang metodenya untuk menambahkan data pada posisi pertama. Kemudian ada add last ini untuk menambahkan data pada posisi terakhir ya. Kemudian nih add ini ada pada indeks yang keberapa gitu kita mau nambahkan datanya. Ini ada perulangannya. Kemudian di sini untuk menampilkan ini data yang pertama, data terakhir, dan data pada indeks keberapa. Oke, kita langsung run aja programnya. Nah, teman-teman bisa langsung lihat ya. Kenapa dia di sini di print pada posisi pertama, sedangkan kita buat name add first Hendo di sini pada posisi pertama. Atau enggak, kenapa bukan tes saja yang pada posisi pertama gitu, kenapa dia? Jadi saya akan menjelaskan alurnya sedikit. Jadi program itu menambahkan tes dulu, tes pertama gitu pada indeks ke-0. Kemudian di bawahnya itu ada lagi add first, di add first Hendo. Nah, jadi pada posisi ke-0 ini bertukar dia jadi Hendo dan tes ini menjadi ke posisi pertama. Kemudian ditambahkannya lagi dia. Nah, dia ini menjadi posisi yang pada indeks ke-0, Hendo menjadi indeks pada yang indeks pertama, dan tes ini menjadi indeks kedua. Kemudian dia jadi last Franco ini menjadi indeks yang terakhir gitu. Nah, kemudian ditambahkan lagi nama add pada indeks kedua dekas. Kan sebelumnya tadi tes ini pada indeks kedua kan. Nah, kemudian ditambah dekas sehingga Franco tes ini menjadi pada posisi yang ketiga atau indeks yang ketiga. Kita bisa tes saja kan, tadi kan saya bilang pada indeks ketiga. Nah, kita bisa lihat ya bahwasannya tes ini jadi posisi yang ketiga. Bang, kenapa sih sepertinya? Kita bisa juga contoh yang lain ya. Kita taruh aja nih ADD-nya pada posisi yang paling bawah ya. Nah, kenapa dia nggak itu bang? Kenapa bukan
Kenapa bukan Franco yang di posisi paling bawah? Kan ini ada di last Franco. Nah, karena setelah keempat program ini dijalankan, baru dijalankan add ini, sehingga add ini menjadi posisi yang paling bawah. Nah, kemudian apa sih bedanya array dengan array list? Kalau array list itu sifatnya itu statis, nah berbeda dengan array list, yaitu bersifat dinamis. Jadi kalau array list itu ukurannya itu udah ditentukan, misalnya array 1 sampai 5 gitu. Itu udah ditentukan. Nah, kalau array list itu sampai n dia. Nanti jadi misalnya kayak tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi dia bersifat dinamis. Ukurannya itu ya nanti tergantung banyaknya data yang dimasukkan. Jadi teman-teman, tadi merupakan pembahasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan esok.